Kembali lagi di tutorial FreeCAD. Melanjutkan sesi sebelumnya. Jadi kalau terakhir kemarin kita membahas bagaimana mencetak untuk menghasilkan permukaan yang bagus, namun tidak memerlukan support. Nah, kalau pakai support nanti dia tetap akan ada gapnya ya. Jadi ada bagian yang tidak akan dicat, tidak akan ada ininya masih ada celahnya ya 0,2, karena kalau dibuat bersentuhan nanti dia nggak bisa dilepas untuk supportnya. Nah, ini bagian yang dia itu gap antara material ini. Nah, ini kan ada gap nih. Nah, ada gap 0,2. Nah, itu nanti yang bikin permukaan dari benda yang kita cetak itu tidak akan pernah smooth seperti itu. Oke, gimana caranya? Jadi itu nanti kita buat terlebih dahulu objek yang ini. Objek ini nanti kita buatkan dulu platnya. Nah, plat itu nanti ketika di print melalui proses printing, dia nanti akan kita pause. Kita pause di situ, printernya berhenti, nanti akan kita pasang objeknya di situ. Nah, jadi ini untuk housingnya kemarin sudah jadi, kita buatkan bagian yang untuk di insert sebelah sini. Oke, kita buat body baru, create body, kemudian seperti biasa kita posisikan terlebih dahulu. Jadi nanti dia akan nempel di sini. Kita posisikan dulu ini mendekati titik ini, yaitu dengan menggeser sumbu Z. Oke, 74,2, kemudian kita geser ke kiri. Oh, nggak usah ya, sorry. Nah, ininya yang digeser ke sebelah sana biar sama referensinya. Nah, selanjutnya kita geser ke bawah. Kalau dia ketemunya sekian, kita buat ini ya, lebih 2 mili ya mungkin ya. Ini di 7,655, 7,55 kita 1 milikan ke atas atau plus 1,2. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat di XY plane. Bottom. Oke. Kita buatkan sketsnya berupa square dulu. Kita lebihkan 1,2 sampai 2 ya. Kalau di sini mungkin bisa kita lebihkan 2. Kita lebihkan 2. 3 ini, kemudian kita lebihkan 2. Itu 2. Yang bawah juga seperti itu. Kita lebihkan 1,2. Oke, ini sudah. Kemudian ini kan ada coakan ini. Kita buatkan pemotongnya dulu. Seperti ini. 27,
kemudian ini 13, sorry, ini adalah 136,3. 5 mungkin ya. Nah bener. Nah setelah itu ini kita potong biar mendapatkan area yang sebelah ini. Terus ini kita potong dulu ya, pakai trim edge. Kita potong semuanya, hilangkan. Kita tes apakah sudah bisa di pad. Sudah bisa. Nah ini sudah jadi, cuman ketika kita menggunakan model seperti ini, pastinya setelah kita pasang dia akan ditimpa oleh objek, akan ditimpa oleh nozzle ya, ditimpa lagi untuk membuat layer di atasnya. Jadi setelah dia dianu, nanti kan ada layer di atasnya yang akan menutup ya, yang akan bikin permukaan untuk nutup ini. Nah kalau kita nggak ada lockingnya, nggak ada nutnya, ini nanti bisa jadi dia ketika nozzle itu mengeluarkan material dan bergerak, bisa jadi ini akan ketarik ya. Makanya kita perlu buatkan yang namanya lockingnya. Lockingnya sederhana saja, pakai bulatan seperti ini. Untuk ukurannya kita buat 2 mili. Nutnya ini kita kasih ukuran yang umum aja, di sini 1, kemudian di sini juga 1. Oh enggak mau ini. Terus ini 40. Yang bawah sini juga sama. Di mana dia? Oh ini 2. Kita berikan ukuran 20, 20 ya. Bagian ini juga kita buatkan 2. Terkadang muncul bug seperti itu ya guys. 2. Kemudian ini kita berikan ukuran 110 seperti yang di atas tadi. Ini tujuannya untuk memberikan ini ya, pengunci ya, biar dia nanti nggak bergeser. Oke, kita hapus dulu trimnya, kita trim dulu biar dia sesuai, biar bisa di pad nanti. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya kita berikan ketebalan. Nah, ini kan sudah pada posisinya ya, sudah ada nutnya, penguncinya. Nah kalau sudah seperti ini, kita beri ketebalan dengan pad. Padnya berapa? Kita bisa menggunakan 1,2 atau 1,4. 1,4 aja biar agak tebal. Nah jadinya seperti ini nanti. Ini kita beri nama sambungan apa ya, kalau di bangunan namanya begesting ya, bener nggak begesting? Begesting. Nah kita beri nama begesting aja. Ting housing depan LCD. Nah seperti itu. Kita appearance-nya kita transparankan, kemudian kita beri warna lain ya, diffuse color-nya kita buat mungkin kuning.
untuk sebagai pembeda. Jika sudah, kita close. Sudah muncul seperti ini backcastingnya. Masalahnya adalah kita harus membuat ruangan pada housingnya juga. Jadi nggak mungkin ini nanti seperti ini. Nah, caranya biar mudah, kita copy sketchnya aja. Kita copy, ini dinonaktifkan, paste, kita masukkan di housing depan. Dia sudah muncul, kita tempatkan kembali posisinya biar sesuai dengan posisi backcastingnya. Kita geser di attachment position, sumbu Z kita turunkan di angka min 9,8. Nah, ini kan posisinya gak tepat ya. Ini kita geser ke bawah sedikit, yakni dengan menggeser sumbu Y 55. 3. Oke, 35 ternyata guys. Nah, kalau kita buat pocket yang ukurannya sama persis dengan existing, pastinya tidak akan bisa masuk. Maka kita buat dia lebih besar sedikit. Ini kita beri celah 0,1 ya, 0,1 dari ukuran existing. Ini kita tambah sedikit. Ini nggak ngefek sebenarnya yang sebelah sini. Yang ngefek itu adalah ini ya, panjang totalnya ya. Ini kita buat 7. Kita buat horizontal lagi. Horizontal. Ini juga sama. Ini jaraknya kita sesuaikan 0,7. Ini juga sama 0,7 ya. Oke, sudah benar. Terus untuk radiusnya ini kita buat menjadi 2,1. Nah, seperti itu. Ini juga sama, jadi 2,1. Untuk ke kanannya kita beri tambahan celah, yaitu 35. Oke, bagian atas sama, kita berikan ukuran menjadi 2,1. Ini horizontal. Ini juga horizontal sudah. Ini juga kita beri ukuran 2,1. Nah, jika seperti ini nanti dia bisa dipasangkan. Oke, kita buatkan pocketnya. Kita pocket sesuai dimensi ini. Reverse pocket, yaitu 1,4. Nah, jadi ketika nanti kita cetak, maka tidak perlu support seperti itu. Kita coba ekspor dulu. Ekspor. Kita ubah ininya. Nah, di Bambu Lab-nya nanti seperti ini. Seperti ini untuk nanti ketika kita akan proses cetak. Jadi kalau sebelumnya itu kita menggunakan support, ini kita beri support. Nah, ini yang sebelumnya kita pakai support. Nanti supportnya ini dihilangkan. Kita
kita print ini dulu. Jadi urutannya untuk proses cetak ini kita cetak dulu backcastingnya. Kemudian kalau ini sudah didapat, baru nanti kita akan mencetak bagian ini. Nah, pada komponen ini nanti di setting printernya itu kita buat dia berhenti di bagian ini ya. Pastikan berhentinya yang muncul biru-biru, karena kalau kita lihat posisinya di Bambu Lab Slicer itu kita berhenti di sini, kemudian yang bagian bawah ini adalah siklusnya ya. Jadi kalau ini layer, kalau ini adalah jumlah langkah yang ada pada layer ini. Kalau kita hilangkan, maka dia akan, kalau kita geser ke kiri, maka akan terlihat nih jalur dari toolpad nozzle-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini kemarin kita sempat bahas juga bagaimana jalur itu dibuat ya. Jadi kalau jalur dibuat itu sisi luar didulukan, baru sisi dalamnya. Contohnya lagi yang bagian atas. Nah, ini kan dia ukurannya yang dalam dibuat berungga ya. Artinya sisi dalam itu yang dia akan diabaikan ukurannya. Yang penting adalah sisi luar dulu yang nanti bagian outer perimeter yang berwarna oranye itu harus menuju ukuran yang paling benar ya, atau ukuran yang ini dituju, misalkan diameter 70,35 gitu ya. Itu kan nggak kelipatan 0,4. Nah, itu nanti tetap akan bisa dikejar dengan mengorbankan sisi dalamnya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk proses printingnya. Ini kita tambahkan dulu untuk ininya. Pastikan kalau teman-teman ragu, kalau rekan-rekan ragu, kita posisikan dulu, kemudian kita geser. Apakah benar di bawahnya itu tidak ada layer sama sekali? Kalau tidak ada, berarti itu adalah posisi yang harus kita pause, karena pause-nya itu di awal layer ini, sebelum jikut pada layer ini dijalankan. Ini kita klik kanan, add pause. Nah, nanti dia akan berhenti di sini. Ketika printingnya berhenti, itu baru kita pasangkan bagian ini. Dan ini pun tadi sudah ada ininya ya, pinnya ya. Nah, kalau di sini juga sama, nanti bagian ini ada pinnya, pin ini, lubang pengarah ini. Jadi ketika dia dipasang, nanti ketika nozzle-nya bergerak, dia nggak akan terganggu, posisinya akan tetap fix. Nanti kan kalau kita lihat posisi awalnya dia ini ya, ini bisa kegeser ke kanan. Ketika dia bergerak ke kanan sini, bisa jadi dia ketarik ke sana. Itu yang tidak kita harapkan. Seperti itu untuk mengatasinya. Bedanya kalau ini dia 149, kalau yang ini jadi 104 tambah 26 berarti 130 melawan ya sekitar hemat 19 gram atau 19.000 dalam proses cetak ini, dengan hasil printing yang sangat bagus ya. Pastinya sangat bagus karena dia nanti akan benar-benar flat seperti itu. Cuman kendalanya kita harus ngeprint ini dulu, jadi printingnya 2 kali. Dan operatornya harus tahu nih nanti dia dipasang di mana. Oke. Jadi itu untuk mengatasi support yang tidak diperlukan. Jadi kita bisa meminimasi support kalau bentangannya luas seperti ini dan bisa menghasilkan hasil cetak yang optimal. Nah,
Sesi selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana kita bikin housing yang sebelah sini. Berarti top 2 sini ya. Ini nanti bagaimana kita mencetaknya agar dia bisa ini ya, bisa hasilnya bisa oke juga. Oke, mungkin sesi kali ini saya cukupkan sekian. Bila merasa video ini cukup bermanfaat, bisa di-share ke rekannya biar kemanfaatannya bisa dirasakan oleh rekan-rekan yang lain. Sekian video saya akhiri. Terima kasih.